Dan pemirsa, bidan merupakan salah satu profesi mulia yang berjasa bagi ibu hamil ya, Naila. Betul, sosoknya bukan hanya membantu persalinan, melainkan juga berperan untuk memastikan kesehatan dan ketenangan ibu dan anak selama menjalani kehamilan. Bahkan bidan juga bagi sebagian orang ini dianggap sebagai tangan pertama untuk mempercayakan kondisi ya Gema ya, di tengah detik-detik persalinan. Nah, seperti apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi dan juga memaknai Hari Bidan Internasional tahun ini? Telah bergabung bersama kami di studio Bidan Jamil Latus Sadia, Mbak Mila. Mari bergabung bersama kami. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mila. Sehat ya Mbak Mila? Baik. Terima kasih banyak. Silahkan Mbak Mila. Terima kasih. Nah, ini membuka pertanyaan ya di Hari Bidan Internasional ini. Bagaimana proses menjadi bidan dari awal menempuh pendidikan hingga saat ini nih Mbak Mila? Awalnya sebenarnya karena rekomendasi kakak aku sih. Jadi waktu zaman SMA aku aktif banget di PML namanya, Palang Merah Remaja gitu, kayak buat tandup, terus penolongan pertama, dan akhirnya diarahin kayak kamu cocok udah jadi bidan, tanpa tahu sebenarnya bidan tuh kerjanya apa gitu ya. Tapi setelah masuk ke dalam dunia kebidanan, oh ternyata amazing, kayak mempelajari diri aku sendiri, mulai dari hamil, melahirkan, nyusu, sampai menopause, itu semua ternyata bisa didampingi oleh bidan. Oke, semuanya dipelajari dan juga ternyata menarik, passion, betul, ya, karena juga passion, membantu makin banyak cinta, orang ya. ya. Mbak Mila, ini kan ada peraga bayi nih di sini. Nah, biasanya Mbak Mila kalau dalam ilmu-ilmu kebidanan gitu ya, saat menjadi bidan itu mengedukasi apa saja sih kepada ibu hamil? Silakan boleh mungkin diperagakan. Ya. Jadi sebenarnya kita biasanya edukasinya tuh fokus dengan holistik ya, yaitu body, mind, dan spirit. Dan juga fokus dengan Pak Mil. Jadi biasanya harus ikutan nih bapak hamilnya. Bukan hanya bumil tapi ada Pak Mil ya. Oke. Karena biasanya kalau aku mahasiswa banyak banget kelas-kelas yang kelas bumil sampai ada pertanyaan mana sih Pak Milnya nih gitu. Jadi akhirnya kita bikin sendiri namanya bumil Pak Mil. Terus persiapannya salah satunya kalau dari segi mental gitu, kita selalu mempelajari untuk mempunyai mindset yang lebih baik tentang persalinan, karena banyak banget dari kita yang mungkin takut ya, cemas, khawatir waktu melahirkan, terutama melahirkan per vaginam, karena angka sesar di Indonesia sendiri tuh udah melebihi rekomendasi WHO. Jadi kalau WHO tuh tiap negara harusnya 10%, kalau kita data BPS menunjukkan sekitar 17-30%-an. Nah ternyata kalau dari studi di Cina, kalau di riset di Indonesia mungkin gak jauh beda, itu ternyata banyaknya request permintaan dari pasien yang memang merasa merasa sesar tuh lebih safety, lalu lebih less pain. Jadi biasanya kalau di kelas hypnobirthing, ketakutan nomor satunya adalah nyeri persalinan gitu ya. Sehingga kita soal edukasi mengenai rahim sendiri itu ada kontraksi, ternyata ada tujuan untuk membantu bayinya lahir. Jadi kalau ada di hypnobirthing kita nyebutnya selalu gelombang rahim atau gelombang cinta, karena ini bentuk cinta paling indah dari Allah dan ibu untuk ngelahirin bayinya. Jadi kalau ada gelombang rahim, sebenarnya rahim itu nge-push. Nah, nge-push sih mulut rahim. Sehingga nanti bisa buka 10 cm. Nah harusnya kita bilang alhamdulillah, puji Tuhan deh, makin sering makin cepet ya ketemu bayinya gitu ya. Dan itu ngubah mindsetnya memang harus butuh waktu, makanya bisa dengan teknik hipnosis. Jadi mengubah mindset yang udah bertahun-tahun dan membuat kita jadi nggak percaya diri dengan tubuh kita agar lebih confident dan tahu benefit-benefit lahiran per vaginam. Ketika sesar pun ada indikasi medis, tetap bisa lebih tenang. Nah Mbak Mila ini kan juga instruktur yoga dan juga pilates untuk sebelum melahirkan ya. Itu sampai pasca lahiran juga bisa. Juga ada ya. Itu sebenarnya harusnya seperti apa sih Mbak Mila? Ya, jadi kan kita lihat ya, ini persiapan fisik sebenarnya. Panggul ini sebenarnya tidak hanya terdiri dari tulang, tapi ada ligamen. Nah, yang kuning-kuning ini ligamen dan juga otot, sehingga panggul tuh bisa mobile kayak gini. Nah, tapi di zaman sekarang yang memang serba instan, aku pun ngerasain kita jarang banget olahraga, sehingga kadang panggul ini nggak siap untuk melahirkan, ototnya soas, tegang. Jadi panggul yang harusnya bisa kayak gini jadi segini, terbatas gitu ya. Makanya banyak kasus yang dibilang panggulnya sempit Bu, bayinya nggak muat, karena jarang besar. Olahraga ya? Salah satunya. Jadi sebenarnya panggul sempit itu jarang banget. Yang paling sering ototnya kaku atau posisi bayinya kayak gini, belum optimal. Jadi bukan karena ukuran sebenarnya? Ya, sedikit sekali yang karena ukuran gitu ya. Jadi karena kepala bayinya masih madep depan nih, jadi diameternya besar. Nah, dengan yoga, dengan pilates kita bisa bantu optimal biar dia madep belakang jadi lebih mudah turunnya. Nah, ini terjadi sebenarnya
juga pertanyaan mamaku gitu ya, kenapa sih mama tuh lahiran anaknya 5, Normal semua. normal semua, terus nggak tinggi-tinggi banget, tapi semuanya aman-aman aja, maksudnya sampai rumah sakit udah bukan 10 lahir gitu ya. Kenapa sekarang ibu-ibu zaman sekarang harus yoga, kamu harus ngajarin yoga gitu ya, nggak kayak ibu zaman dulu. Nah jawabannya zaman dulu dan sekarang itu udah beda banget. Kalau sekarang dulu ibu hamil kan ngepelnya jongkok, sekarang kita ngepelnya udah pakai mesin, gitu ya. Terus habis itu Jadi pakai ada perubahan gaya hidup ya. Banyak perubahan cara-cara lifestyle. tradisional yang sebetulnya ternyata bermanfaat untuk Iya. membantu ibu melahirkan secara Menyiapkan normal begitu ya. panggul. Nah kalau di kelas-kelas Mbak Mila gitu, apa sih yang selalu ditekankan kepada ibu hamil, kepada pamilnya juga saat hamil dan juga setelah melahirkan? Ya, jadi aku pernah baca quotes yang bagus banget. If you want to change the world, start it from pregnant moms. Jadi kalau kita mengubah dunia, mulainya ternyata dari ibu hamil. Karena bagaimana kita hamil, bagaimana kita melahirkan, itu akan punya dampak terhadap generasi ke depan. Jadi ini salah satu pesan dari guruku Dr. Tubagus Erwin Kusuma. Beliau adalah psikiater anak dan remaja di RSPAD, almarhum. Beliau bilang generasi ke depan itu banyak banget nanti yang akan cerdas-cerdas gitu ya IQ-nya. Tapi kenapa sih masih banyak perang? Mungkin kita lupa untuk nyehatin gak hanya fisik aja, tapi juga emosionalnya, spiritualnya. Dan inilah yang sebenarnya harus dilakukan oleh ibu hamil dan Pak Milnya menyiapkan dari rahim, dari hamil. Gimana stresnya? Kadang kan biasanya kita hanya secara fisik ya. Oke, yang penting periksa hamil, makan yang baik gitu. Tapi lupa ibunya stresnya dikelola nggak sih waktu hamil? Terus melahirkan misalnya kita selalu melihat bayinya yang penting oke nangis kuat, kulitnya merah, geraknya aktif, udah sehat. Tapi nggak pernah menyadari secara jiwanya ibu trauma nggak ya waktu melahirkan? Dia mendapatkan hak-haknya nggak ya gitu ya? Trauma apa enggak ya secara emosinya? Ternyata itu punya dampak kepada bayi kita nanti gitu. Nah, Mbak Mila kan juga memberikan edukasinya di media sosial di tengah gempuran digital saat ini. Bagaimana sih respon awal-awal dari Bumil dan juga Pamil atau mungkin para pasangan-pasangan muda gitu? Iya betul banget. Jadi dari tahun 2014 udah mencoba edukasi di media sosial karena sebenarnya udah marak ya para remaja menggunakan media sosial. Jadi aku belum menikah waktu itu dan akhirnya kayak udahlah kerjanya hanya jadi bidan, maksudnya dari pagi sampai sore selalu kerja, posting deh ilmu yang aku share gitu ya, ilmu yang aku pelajari, dan ternyata antusiasnya besar sekali. Jadi ternyata banyak ibu hamil dan pamil kalau nyari informasi sekarang itu di media sosial. Nah sayangnya kadang-kadang yang share itu bukan expert, jadi kadang-kadang berdasarkan pengalaman yang bisa jadi bisa mitos, bisa juga malah misinformasi, bisa bilang makin panik. Akhirnya aku terpanggil untuk edukasinya sekarang benar-benar rutin, baik itu di Instagram, TikTok, YouTube, dan banyak yang dapat DM, Mbak, makasih banyak aku lahiran nyaman, Mbak, makasih banyak aku udah bisa melahirkan VBAC, jadi yang pertama sesar, yang kedua normal, dan pesan-pesan positif lainnya. Peran bidan seperti Mbak Mila ini sepertinya masih banyak dibutuhkan di sejumlah rumah sakit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.